Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Semoga kalian masih sehat ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi sama Bapak dalam pelajaran dasar desain grafis untuk jurusan multimedia dan teknik komputer jaringan. Nah, di minggu ini ya kita tidak ada tugas ya. Berhubung kalian juga masih melaksanakan ujian formatif 1, selamat ujian bagi yang melaksanakannya. Nah, saya hanya akan melanjutkan materi kita di minggu kemarin, karena di minggu kemarin kita sampai prinsip desain grafis. Maka di minggu ini kita akan lanjut, ya, itu ada 3 pembahasan. Ya, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Apabila ada kendala, chat saya langsung melalui WA ataupun dari Classroom. Nah, di minggu kemarin, kalau kalian melihat video saya, tonton video saya, ini kita saya materi ini. Nah, maka kita lanjut ya. Oke, langsung aja kita masuk ke materi berikutnya. Oke, apa materinya? Ini dia. Sejarah perkembangan grafis masa sebelum industrialisasi. Ya, intinya itu masa sebelum ada pabrik atau industri ya. Yang pertama tuh gambar sederhana. Maksud gambar sederhana ini orang hanya bisa menggambar kreasinya itu melalui kertas dan tidak bisa dipublikasikan atau diperbanyak karena masa-masa ini ibaratnya belum ada alat-alat yang canggih untuk mengcopy hasil atau mempresentasikan hasil dari karya kalian. Terus masuk di masa industrialisasi grafis. Itu sudah menggunakan cat, bahan pewarna, kertas sebagai mediumnya. Salah satu contohnya di sini sudah mengenal penggunaan warna. Ya, bagaimana nanti penggunaan warna juga nanti saya jelaskan melalui video ini juga. Ya, sudah bisa menggunakan cat itu ada dua, ada cat minyak dan cat air. Ya, di mana kedua cat ini juga penggunaannya berbeda, baik itu medianya, terus alatnya, ya itu juga berbeda dan teknik-tekniknya. Makanya doakan aja COVID ini hilang, kita bisa praktek langsung. Bahan pewarna tuh tadi udah juga bisa ada mulai pensil warna atau clear yang kalian apain, clear air, ya itu ya bahasa kalian lah ya. Kertas, nah masuk kertas di sini. Kertas itu sudah banyak jenisnya, nggak cuman A4, legal atau HVS, situ sudah ada A3, amplop, banyak ya, di situ udah digunakan. Lanjut, industri periklanan di tahun 1930-an. Nah, di sini sudah mengenal namanya mesin cetak ya untuk industri. Berupa contohnya koran ya, koran di sini sudah bisa dicetak. Koran termasuk desain grafis loh, jangan berpikir tidak, karena itu didesain, disusun rapi agar orang bisa enak membaca dan melihatnya. Ya, di sini sudah sifatnya industri ya atau komersil lah. Ya, ada jual beli antara perusahaan dan konsumen. Ya, era elektronik. Nah, era elektronik ini udah termasuk di zaman kita juga. Ya, di sini sudah menggunakan revolusi komunikasi elektronik, di mana sini handphone sendiri situ sudah tidak lagi satu warna atau poliponik. Ya, di mana desain grafis ini juga menciptakan gambar-gambar GIF atau bergerak. Handphone kalian itu termasuk juga salah satu desain grafis. Lanjut, digital image. Ya, di sini ada computer based, global community, global market, dan global network. Nah, di sini yang namanya digital ya. Nah, sudah menggunakan komputer-komputer yang canggih di zamannya, tentunya di zamannya ya, dan bisa dinikmati di seluruh dunia. Jadi hasil desain kamu itu sudah bisa dilihat orang. Contoh, nah, kamu membuat sebuah gambar atau konten kreator lah kita bilang. Itu kamu publikasikan ke media elektronik. Contoh, bisa itu melalui WA,
Facebook, YouTube, Instagram, yang orang di dalamnya tuh bisa melihat hasil karya kamu. Nah, disinilah zamannya ya. Oke, kita lanjut ya. Ini kalau ada yang kurang jelas, silakan aja bertanya sama saya sih nggak ada masalah. Lanjut. Unsur-unsur media grafis. Teks. Sini termasuk dasarnya. Apa itu teks? Nah, sini berubah judul, subjudul, body, copy, dan logo. Nah, apapun yang kalian desain, enggak lari dari judul. Ya, apapun itu. Ya, baik berupa teks ataupun gambar. Ya, enggak lari dari judul, ada judulnya. Subjudul itu apa? Penjelasan dari hasil desain yang kamu buat. Body copy itu tata letak huruf dan logo. Logo tipe logo yang kalian gunakan. Sudah pasti ada di situ ya. Contohnya brosur. Nah, di situ udah ada logonya, udah ada gambarnya, teksnya udah masuk semua, judulnya udah ada, itu udah masuk. Ilustrasi, hand drawing, digital drawing, dan fotografi. Ya, yang dimaksud dengan hand drawing ini menggambar menggunakan tangan. Ada beberapa alat yang kita punya. Kalian bisa menggunakan tangan atau coba aja kalau memang ada komputer ataupun laptop di rumah, buka aplikasi sederhana sebelum kita masuk aplikasi CorelDRAW ataupun Photoshop. Buka aplikasi Paint, ya, Paint. Di situ kamu bisa menggambar bebas. Ya, setelahnya nanti kamu simpan, dia akan berubah menjadi JPEG atau foto. Nah, itulah yang dimaksud dengan menggunakan tangan atau kamu menggambar di media kertas. Ya, bisa sketsa. Ya, itu bisa juga dikategorikan dengan hand drawing. Digital drawing ini apa, Pak? Nah, ini menggunakan media komputer. Contoh, terus tadi saya bilang kita membuat CorelDRAW, membuat desain menggunakan CorelDRAW ataupun Photoshop. Nah, tutorial nanti gimana caranya setelah materi nanti ini semua habis, baru saya praktekkan bagaimana cara menggunakan CorelDRAW dan Photoshop. Sebelum nanti kita mengenal warna, itu dia ya. Fotografi ini nggak jauh-jauh dari edit foto. Foto yang udah kamu ambil itu bisa kamu edit. Ya, seperti yang tugas yang lalu itu udah bagus hasilnya dan terima kasih atas responnya. Lanjut. Warna. Warna ini penting dalam desain grafis. Enggak pun dia cuman warna hitam putih aja, itu di paket tertentu, contohnya untuk sketsa, tapi ada jutaan warna di dunia yang bisa kamu pakai untuk desain kamu. Karena semakin bagus pewarnaan, maka hasilnya semakin bagus juga. Nah, di sini ada layout dan komposisi. Layout itu penggunaan warnanya. Komposisi itu penggabungan warnanya. Ya, jadi nggak semua warna itu digabungkan jadi satu itu bagus, nggak juga. Ya, ada beberapa warna yang nggak bisa digabung, ya, karena hasilnya jelek. Layout itu penempatannya tadi saya bilang, ya, penggunaannya atau medianya. Komposisi itu penggabungan warna. Nanti kita perhatikan juga di sini. Shape. Nah, shape ini itu bentuk, ya. Desain kamu pasti punya bentuk. Contoh, kita ambil contohnya itu kamu membuat desain gedung, ya, gedung. Nah, gedung yang kamu buat sudah pasti ada diameternya, tingginya, lebarnya. Ya, walaupun kamu hanya menerka aja atau apa ya, bisa dibilang tanpa ada kamu ukur, pasti di dalam desain kamu, desain apapun itu memiliki bentuk, ya, memiliki bentuk, terus tinggi dan lebarnya. Karena mustahil ya kalau desain itu nggak memiliki ini semua. Nah, kita ambil contoh kalau kamu mendesain sebuah kartu nama atau desain foto lah, pas foto 3x4. Nah, di situ aja sudah ada panjang dan lebarnya. Ya, belum lagi komposisi warna di dalamnya. Bentuknya seperti apa 3x4? Mungkin bisa persegi panjang gitu ya. Nah, itu termasuk bentuk tadi. Oke, kita lanjut. Tekstur. Apa tuh tekstur? Corak yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Nah, ini tekstur ini berkaitan
dengan nanti kamu membuat sebuah bingkai pada desain kamu. Contohnya tekstur itu bisa nanti berupa papan catur, itu kan hitam putih kotak-kotak, bisa perpaduan lingkaran, bisa perpaduan segitiga atau dicampur semuanya. Nah, itu tekstur. Enggak pun dia diraba itu terasa, dilihat itu pun dia bisa. Contoh itu yang paling sederhana itu susunan dari papan catur dan batu bata. Ya, yang sudah terpasang mungkin kalian tak paham maksudnya. Ya, disitulah tekstur tadi. Terlanjut garis. Garis ini menghubungkan satu titik poin dengan titik poin yang lain. Nah, yang paling gampang untuk menggambar atau menggambar bangun ruang contohnya. Nah, di situ ada titik-titiknya. Jadi kita nggak bisa sembarangan atau langsung garis tanpa menghubungkan yang ya itu beda. Ya, kalau kalian pernah mengikuti lomba itu biasanya lomba menggambar tuh ada titik 1 ke titik 2, titik 3. Ya, di situ nanti bakal dari titik-titik itu dibuat garis maka membentuk sebuah gambar. Kita lanjut. Ruang tadi sudah kita jelaskan, jarak antara bentuk dengan bentuk lainnya. Nah, ruang ini nanti kalau kalian belajar pelajaran 2 dimensi dan 3 dimensi ini sangat perlu ya mengetahui ruang, karena 2 dimensi 3 dimensi sudah pasti ada ruangnya. Contoh bangun ruang itu termasuk 3 dimensi. Ya. Oke, lanjut. Nah, jenis media komunikasi grafis itu sudah saya singgung ya. Media cetak itu adalah majalah, surat kabar, dan seterusnya sampai katalog. Nah, media cetak ini bisa kalian buat sendiri. Contoh tadi saya bilang bisa brosur, surat kabar tentu koran, cover buku. Semakin menarik hasil desain kalian, maka semakin banyak yang tertarik dan melihat hasil desain kalian. Media luar ruang. Nah, media luar ruang ini tuh ada spanduk, ada umbul-umbul, baliho, ya itu mempromosikan, tapi sifatnya dia outdoor. Contoh, itu kayak nama kafe atau rumah makan, atau nama sebuah kantor, itu kan nggak mungkin taruh di dalam. Ya, itu taruh di luar sebagai identitas. Nah, itu desain juga, iya. Ya, itu desain juga, tapi sifatnya dia di outdoor. Media elektronik, televisi, e-billboard. Ini e-billboard ini banyak ya macamnya, bisa menggunakan sekarang lagi udah canggih ya. Kita promosi itu bisa menggunakan handphone ya, dan media sosial itu termasuk media elektronik, kalian juga bisa mempromosikan hasil desain kalian juga. Iya. Terus tempat pajang, etalase, point of purchase. Ini termasuk sama seperti halnya dengan mading. Mading mungkin di sekolah kita ataupun kalian pernah ada sekolahnya dulu ada madingnya. Nah, itu juga bisa diletakkan hasil karya kalian juga biar lebih gampang dilihat sama teman-teman kalian. Dan barang khusus, guci, batik, dan lukisan. Nah, ini banyak lagi ya, bisa nanti berupa sablon baju, gelasmu, itu yang ada mungkin nama kalian atau foto kalian. Ya, baju batik itu kan termasuk identitas, terus lukisan. Nah, itu dia seperti itu contohnya. Oke. Nah, minggu depan ini materi selanjutnya. Maka tadi saya bilang ini PowerPoint-nya sudah saya kasih ke kalian, tinggal kalian download. Jadi minggu depan kita masuk di grafis basis vektor. Apa itu? Nanti saya kasih contohnya juga. Oke ya. Nah, mungkin materi kita cuma sampai jenis media komunikasi grafis. Apabila ada pertanyaan silakan ditanya melalui WA ataupun Google Classroom. Karena ini juga materi bakal saya buka di Classroom. Oke, sekian materi yang saya berikan. Apabila ada pertanyaan silakan hubungi saya, bisa via WA, email, dan Classroom. Ya, tetap jaga kesehatan, itu pesan saya nggak pernah bosan mengingatkan kalian. Ya, tetap jaga kesehatan, tingkatkan lagi ibadah, gunakan masker apabila di luar ruangan. Salam kepada orang tua, ya agar lebih apalagi ya,
lebih peduli ya, lebih peduli kepada kita juga. Nah, terus saya lebih respon lagi tentunya kepada kalian, dan saya harap kalian juga tetap semangat ya di situasi seperti ini, karena kita juga nggak mau ya seperti ini daring terus. Saya rasa kalian juga jenuh gitu ya, maunya juga ke sekolah. Berdoalah semoga COVID ini cepat hilang di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, agar kita bisa tatap muka. Dan yang paling saya inginkan adalah kita praktek. Itu dia ya, di lab. Ya, kita praktek di lab. Nanti sama-sama hasilnya bisa kita print, bisa kita tunjukkan kepada orang tua, nih loh hasilnya. Nah, itu dia ya. Jadi titip salam saya kepada orang tua kalian. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara bahaya dan penyakit COVID ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.